Iya, selamat pagi. Ya, semuanya dalam kondisi sehat-sehat dan tetap semangat. Hari ini, ya, saya terus mempelajari dan terus belajar menyaksikan. Di situ ada satu tulisan yang mengatakan, ini ada gambar emas yang dimurnikan. Mungkin ini ada editan atau apa, saya tidak tahu. Tapi ya warnanya bagus, membara gitu ya. Jadi di Mazmur 66 ayat 10, sebab Engkau telah menguji kami, ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Di Amsal 17 ayat 3, kui adalah tempat untuk melebur perak dan perapian untuk melebur emas, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Amsal 25 pasal 25 ayat 4, sisihkanlah sanga dari perak, maka keluarlah benda yang indah bagi pandai emas. Sanga itu kotoran yang bercampur busa dari kotoran logam, begitu ya, busa-busanya. Karena kalau dipanasin itu tentu ada busa-busa di bagian atas, nah itulah sanga. Sanga itu harus disingkirkan dari perak, baru perak itu kelihatan mengkilau. Kalau masih ada sanga, dia masih burem, nggak mengkilau gitu. Nah, kemarin ada bahasan mengenai ini, jadi saya diingatkan mengenai betapa perlunya saya terhadap Tuhan. Jadi keperluan itu adalah keperluan yang mutlak dan bukan keperluan yang hanya sebentar-sebentar saja. Jadi melewati pembicaraan kemarin disegarkan kembali dan diingatkan sungguh betapa pentingnya dan melekat kepada Tuhan. Karena Allah lah yang menguji hati saya, dia memiliki kemurnian. Seperti di sini perapian yang katakan dengan perapian yang makin panas, makin panas, makin panas, makin panas, itu membersihkan, memurnikan emas. Jadi menyingkirkan kotoran dan sampai akhirnya itu menjadi emas yang murni. Emas ini keberadaannya kalau di alam itu memang benar-benar emas, dia tidak membentuk senyawa dengan yang lain. Kalau sampai ada senyawa namanya emas perak, emas 3 klorida, saya belum ngecek, cuma tadi pagi ngecek itu ada cara pembuatannya emas 3 klorida. Jadi emas 3 klorida itu menurut pengamatan saya sekarang, apa yang saya mengerti itu sengaja dibuat. Jadi emas itu di alam itu ya emas. Nah, untuk memurnikan gimana? Dia udah emas, dia tidak membentuk senyawa dengan yang lain di alam, maksudnya di alamnya yang tersedianya gitu ya. Nah, itu memang emas, hanya butuh pemanasan untuk memurnikan. Jadi Tuhan itu menggambarkan hati ini ketika terima Tuhan itu dimurnikan dengan apa? Manusia itu dimurnikan ya dengan dekat dengan Allah. Jadi hati manusia itu ya penuh dengan kotoran. Berarti saya penuh dengan kotoran. Jadi kalau tidak setiap hari saya datang kepada Tuhan, bagaimana hati saya dimurnikan? Jadi sangat-sangat sulit dan sangat-sangat itu jika tidak saya datang setiap hari, ya tidak ada perubahan ke depan. Jadi tidak ada perubahan yang saya alami, yang saya rasakan ke depan. Jadi saya sungguh mengagumi bahwa Tuhanlah, bahwa Allah lah yang menjadi tempat buat saya untuk katakan memurnikan hati saya. Tindakan apa yang saya lakukan itu adalah mungkin sebagian besar menggambarkan hati saya, tetapi ada juga tindakan-tindakan yang tidak menggambarkan hati seseorang. Jadi bisa mengasihi, bisa memberi tanpa kasih maksudnya. Jadi hal-hal itu adalah hal-hal yang dalam dan itu tinggal buat setiap orang yang memiliki satu kemurnian hati. Jadi Tuhan, aku bersyukur
engkau mengerti bahwa aku membutuhkan Allah, bahwa manusia membutuhkan Allah, dan ya sungguh indah ya. Perak ada tempat untuk memurnikan, emas ada tempat untuk memurnikan hati manusia, ada tempatnya. Tidak ada tempat yang lain yang cocok selain Tuhan, selain Allah. Jadi saya percaya itu bahwa Allah itu semakin dekat dengan Allah, semakin murni hati seseorang. Jadi sebagaimana tidak mengintensifkan waktu bersama dengan Tuhan, ya hatinya ya banyak banyak macam lah, maksudnya tercemari oleh yang lain. Tetapi dengan datang kepada Allah, hati itu dijaga tetap murni. Jadi sungguh indah ketika hati dengan datang kepada Allah itu disingkirkan. Satu tahapan berikutnya adalah ketika kita sudah datang kepada Tuhan, di situ akan terlihat ada kotoran-kotoran yang ada dan perlu ada keputusan untuk membuang. Ya, amin. Oke, pertemuan kita hari ini kita lanjutkan dengan masih persoalan yang mengenai stoik analytical chemistry gitu ya. Ini ada gambaran yang kita analisa. Kita coba analisa. Oke, satu-satu dulu. Ya, silakan dibaca dulu. Oh ya, silakan absen di kolom chat. Sambil diamati, dianalisa untuk menjawab yang pertama tadi. Oke, di sini instrument methods of analysis itu have become increasingly important in the recent year, termasuk yang sekarang ya. The use of the chromatography to spread substance and aspect spectroscopy to identify them. Jadi kromatografi itu adalah fokus kepada yang namanya separation gitu ya, separation. Jadi berkaitan kemudian NMR nanti juga akan kita pelajari, itu fokusnya adalah jadi identify gitu ya, identify. Jadi berkaitan sama yang kita namakan chromatography, ini adalah fokus ke dalam separation gitu ya, separation. Separation. Nah, kemudian kalau NMR baru berkaitan sama yang namanya berkaitan sama identify. Ya, identify. Jadi sudah dipisahkan, dia pure, baru katakan identify sama NMR. Nanti, senyawanya apa. Oke, chromatography lies on either partition and absorption. Nah, partition itu kalau di dalam komputer, hard disk itu dipecah gitu ya, maksudnya ini dipisah, jadi ada drive C, drive D, and drive E, nah kemudian drive apa lagi, jadi dikelompokkan, dia dipisahkan gitu ya, partition. Atau kalau ruangan dipartisi adalah pakai dinding-dinding sekat seperti yang saya tahu yang saya paling ingat adalah di tempat rumah duka gitu ya, itu di rumah duka mana pasti sama bisa
luas kemudian bisa menjadi kecil. Nah, kayak gitu, itu namanya partition. Oke, nah partition and absorption or absorption to help separate substance. Nah, di sini sekarang briefly explain how its method bring about separation. Nah, di sini kita gimana caranya kok partition itu bisa bisa menyebabkan pemisahan. Kenapa partition itu bisa menyebabkan pemisahan? Nah, partition ini kan namanya partition ya. Nama partition. Jadi gimana ya ceritanya kok partition itu bisa partisi itu kok bisa memisahkan gitu. Apa yang menyebabkan kok bisa partition ya? Apa yang bisa menyebabkan partition? Nah, satu yang bisa menyebabkan partition di dalam kromatografi sendiri itu ada yang namanya mobile and stationary phase. Jadi pasti di dalam kromatografi pasti ada dua ini, ada mobile sama stationary. Nah, sekarang yang kemudian yang ingin dipisahkan adalah yang namanya adalah compound. Nah, di dalam mixture-nya pasti ada compound A, ada compound B, ada compound C, minimal pasti dua gitu ya. Yang namanya mixture karena kita ingin memisahkan. Nah, sekarang apa yang akan kita perbincangkan yaitu interaksi apa antara compound A sama mobile phase dan compound A dengan stationary phase. Jadi interaksi apa yang kita bisa bahas? Nah, coba kita analisa. Nah, yang masih memungkinkan itu adalah berkaitan dengan kita bisa bilang secara umum mungkin kita ngomong ya udah interaction aja sir, ya interaction. Tapi interaction seperti apa yang dimaksud? Interactionnya itu adalah berkaitan dengan solubility gitu ya, solubility. Nah, kenapa dia pisah? Jadi artinya interactionnya pasti berbeda. Jadi contoh misalkan compound A itu lebih kuat dengan mobile. Jadi mobile ini yang keluar duluan, maksudnya yang bergerak. Tentunya nanti yang kepisah duluan, yang keluar duluan itu adalah compound A-nya, gitu ya. Jadi kalau misalkan compound C atau compound B misalnya, compound B itu dia interaction yang kuat sekali sama stationary phase. Jadi dia kalau dia mau dibawa keluar, dia gandolin. Jadi stationary phase berarti dia pasti yang paling lama keluar. Jadi interaksinya kuat dengan fase diamnya, stationary phase-nya. Jadi di sini pasti perlu ada satu kata yang katakan menggambarkan, yaitu menggambarkan solubility-nya. Ya, jadi menggambarkan solubility-nya. Jadi menggambarkan maksudnya different solubility. Jadi itu perlu ada kata different di depan. Berarti kenapa kok bisa? Ya, karena ada different solubility, yaitu different solubility in each phase gitu ya. Nah, kita kasih phase-nya apa? Ya, di sini ada mobile and stationary gitu ya. Nah, kemudian dijelaskan. Jadi kalau katakan yang ke bawah yang more soluble gitu ya, soluble with mobile phase gitu ya, mobile phase. Nah, jadi ini nanti the compound ya apa bahasanya? Bahasanya ini ya, maksudnya atur-atur. Nah, ini jadi apa namanya first come out ya. Jadi yang pertama kali keluar gitu ya. Nah, itu berkaitan sama partition. Partition berarti dia ada compound tertentu, dia interaksi sama mobile sama stationary dan dia interaction beda, kita namakan different solubility gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya, bagaimana how absorption itu katakan can make separate ya, can make separation ya, can make separation. Nah, di dalam adsorption ya, adsorption
Ada juga yaitu absorption itu ada juga yang istilah dia pakai B, absorption. Nah, kalau absorption itu happen on surface. Kemudian ya. Nah, sedangkan kalau absorption itu adalah seperti sponge. Semoga benar tulisannya, sponge. Jadi dia menyerap sampai ke dalam. Itu absorption ya. Nah, sekarang bagaimana absorption nempel di permukaan itu bisa menyebabkan separation? Nah, di sini pasti tetap ada kata kunci berkaitan sama different, gitu ya. Nah, di sini kita juga pakai kata different di sini. Jadi different atau ada kata ini ada different, kemudian ada kata bisa verify, ya, bisa varying atau masih vary, jadi bervariasi. Jadi yang bervariasi apa? Yang berbeda apa? Adalah kekuatan untuk form bond on the surface. Gitu ya, on the surface. Nah, berkaitan sama absorb, dia absorb di siapa ya? Tentunya adalah absorb di mobile phase-nya. Jadi kita mau tulis berkaitan ini, jadi kok bisa ya? Berarti kita berbicara bahwa substance, ya, the substance can form a bond, gitu ya, a bond with, nah, with stationary phase, ya. Jadi can bond with stationary phase, tapi dia dengan different strength, gitu ya. Ngomongnya gimana tulisannya? Nanti kalian ubah-ubah ya. Kalian pasti lebih bisa mengubah. Substance can form a bond with stationary phase. Ya, ini kata-katanya susunan juga kurang bagus. Dia with, jadi with different strength atau with varying strength, gitu ya. Strength. Jadi itu kata kuncinya ya. Jadi different atau varying. Oke. Jadi di sini kita perlu amati kenapa kok bisa ya. Ya, karena si compoundnya yang ada di mixture itu can make a bonding gitu ya, make a bond with stationary phase tapi dengan different strength kekuatannya. Jadi kalau misalkan kuat banget ke stationary, ya artinya dia akan keluar belakangan gitu ya. Nah, ini memperjelas dari informasi dari Pak Teddy ya. Oke, kemudian yang berikutnya kita mau lihat, ada pertanyaan dulu, kalau ada pertanyaan silakan. Lanjut guys. Oke. Ups. Oke ya, kita lanjut. Nah, the table show 3D technique of chromatography. Nah, kemudian identify which separation method gitu ya, dengan cara partition atau absorption di sini ya. Partition atau absorption. Nah, oke, saya minta yang belum absen silakan absen ya. Nah, saya minta oke, coba Felis, ya Felis Wijaya. Kalau memperhatikan paper kromatografi, halo Felis, ada kendala nggak?
paper partition. Yang paper partition. Nah, dinyalakan, di-on-kan video sama audionya. Nah, ini Felis menganalisa dia pakai partition ya, pakai partition. Jadi partitionnya happen apa dengan apa dong? Jadi ini memang benar partition. Kira-kira partitionnya dia terjadi apa dengan apa ya? Kalau di dalam paper kromatografi artinya apa ya? Dengan kalau paper pasti papernya stationary. Nah, oke. Jadi antara different. Oke. Nah lanjut aja dulu. Nah kalau thin layer gimana, Vel? Kalau thin layer. Kalau thin, oke. Kalau thin layer ini coba saya gambarkan. Ini ada kolom. Kalau thin layer berarti dia ada lapisannya. Kemudian dia lewat. Oke, thank you, Vel. Nah, di sini ada lapisannya, thin layer. Jadi ada lapisan tipis yang memang ada di stationary phase-nya. Berarti kalau dengan ini karena ada thin layer-nya, dia pakai yang namanya pakai adsorption, gitu ya, adsorption. Oke, nah kemudian berkaitan sama gas kromatografi. Nah, kalau gas kromatografi, kolomnya adalah benda padat, gitu ya. Dia bisa pakai liquid, bisa pakai gas. Nah, di sini adalah yang kita pakai metodenya adalah partition. Nah, tulisannya salah sini ya. Partition. Oke, nah ya. Nah, kita lanjut. Kita lanjut berikutnya. Di sini diperlihatkan adalah mengenai diagram represent output from gas or liquid chromatography ya. Jadi dari mixture. Oke. Ternyata ada di sini ini adalah time ya. Yang kita kenal dengan retention time. Jadi waktu tinggal katakan substance stay on the column. Nah, berarti ini baru keluar. Jadi ini injection pertama kali. Jadi caranya adalah memang ada tempat injection. Ini adalah sampel dimasukin gitu ya. Kemudian pada saat yang sama kita menggunakan yang saya pernah lakukan itu menggunakan printer. Jadi begitu katakan ini diinjek, oke. Printernya di-on-kan. Jadi bersama-sama seperti itu. Nah, jadi ketika injection time, ini printernya nyala, detektornya nyala, gitu ya. Jadi menggambarkan kapan dia dia itu stay di dalam kolomnya. Oke. Nah, sekarang diminta determine percentage of each compound X kemudian and compound Y in the mixture. Nah, caranya gimana? Yang kemarin itu adalah berkaitan dengan menghitung luasnya. Gitu ya, menghitung luasnya. Jadi caranya gimana? Jadi menggunakan karena dia memang peaknya seperti segitiga, jadi kita hitung luasnya. Hitung luasnya berapa? Pakai segitiga, berarti setengah
alas kali tinggi, kita pakai matematika. Nah, kemudian Y-nya itu adalah sama juga, setengah kalikan T, kalikan misalkan ini adalah D, kalikan B kali D. Nah, kemudian ininya dijumlah, ini berapa, ini berapa, misalkan ketemu X sama Y. Nah, ditanyakan percentage, ya sudah, persentasenya berarti X plus Y. Kemudian Y, X plus Y juga. Kalikan 100% masing-masing ya. Udah, langsung ketemu. Percentage in the mixture berapa gitu ya. Begitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu? Nggak ada. Iya, oke. Nah, sekarang berikutnya yang ini sekarang. Ini topiknya mirip ya. Paper and chromatography rely on partition, whereas ini menggunakan paper and case using partition, kemudian thin layer dia using absorption. Berarti ini sudah kita bahas di atas tadi ya. Jadi partition apa, absorption apa. Oke, jadi kita loncat. Nah, di dalam topik berikutnya adalah kita lanjut ke paper thin layer chromatography. Oke, yang ini. In paper or thin layer chromatography, better separation may be achieved by running chromatography in one solvent. Kemudian then turning apart, oh ini udah second yang seperti kemarin gitu ya. Nah, sekarang katakan which spot, kemudian ring the spot which was insoluble in solvent 1. Katanya insoluble. Kalau insoluble in solvent 1. Coba analisa dulu sama-sama. Insoluble in solvent 1. Jadi kalau kata insoluble, tadi kan kita berbicara bahwa paper chromatography ini separation-nya itu adalah berkaitan sama partition. Kemudian partition ini akibat dari penyebabnya adalah different solubility. Gitu ya, solubility. Nah, makanya di sini muncul kata insoluble in the solvent 1. Nah, kalau dia insoluble, berarti dia itu untuk di solvent 1, dia tidak akan tertarik bersama-sama ke atas. Ya, jadi kita fokus dalam bentuk solvent 1. Dalam bentuk solvent 1 itu artinya ke atas. Yang ke atas, yang ke atas, yang ke atas, yang ke atas. Jadi arahnya adalah ke atas yang kita bicarakan. Yang katakan insoluble berarti dia berada yang paling bawah, ya yang paling bawah. Jadi kita ring, jadi solvent 1 itu berawal dari sini dasarnya, yaitu spotnya di sini. Nah, pertama kali kalau kita katakan diminta predict chromatogram when running it in first solvent. Jadi bentuknya
gampang sekali. Ini adalah spotnya, berarti pasti hasilnya adalah ini, 1. Kemudian digeserkan ke sini, yaitu kedua. Kemudian geserkan di sini, ada 3. Kemudian digeser ke sini, ada 4. Kemudian digeser ke sini, ada 5. Ya. Jadi dengan menggunakan first solvent, ya, jadi ini kita pakai yang namanya, kita celupkan immerse dalam first solvent. Berarti first solvent itu dia menghasilkan berapa spot? Ya, di sini kita bisa hitung 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5 spot. Kemudian kalau 5 spot, jadi fifth spotnya, spot yang kelima itu insoluble. Jadi kita ringnya adalah ini, gitu ya. Nah, untuk yang ini kita namakan insoluble, ya, insoluble. Kalau yang ini kita namakan jadi ya kebalikannya, very soluble, gitu ya, very soluble. Jelas ya? Nah, sekarang yang kedua, label as A and B the spot, katakan which were not resolved using solvent 1. Nah, jadi di sini yang dimaksud dengan resolve itu not separated artinya. Nah, not separated label A and B. Jadi yang katakan sejajar, ya. Jadi kalau ketika kita mencari, ya udah yang kurang lebih ini. Yang lainnya kan sudah resolve, ya, sudah separated. Nah, berarti ini kita kasih label. Oke, kita kasih label A and B, gitu ya, A and B. Oke? Berarti yang lainnya, berarti di spot 3 yang katakan dia not resolve. Yang sudah resolve berarti yang ini spot 1, 2, 4 dan 5 sudah selesai, sudah resolve, ya. Udah terpisah. Oke. Nah, silakan kalau ada pertanyaan. Berarti ini udah. Oke, I can close. Ya, silakan ya. Nah, oke. Sekarang saya mau bawa ke topik yang berkaitan sama absorbans, ya, absorbans dari beberapa compound. Nah, sekaligus mengingatkan berkaitan sama, ada hubungannya sama transition, ya. Oke. Oke, nggak ada ya, nggak ada pertanyaan ya. Tak aduh. Nah, oke, yang ini sekarang. Nah, saya bermula dari transition metal, ya. Mau bahas mengenai absorption. Nah, coba buka dulu buku cetaknya berkaitan transition metal. Coba cari, nanti saya tunjuk satu untuk menyatakan yang ini. Coba cari. Nanti saya minta satu untuk katakan menjawabnya ini.
Silakan buka dulu. Oke, oke. Oke, coba Lala, coba lah. Kira-kira di sini apa yang bisa dibahas? Videonya dinyalain coba lah. Kira-kira apalah yang ini mengenai transition metals? Elektron. Yes, betul. Elektron terus boleh ini menggali terus. Elektron, then Anda terpikir lagi lah. Iya. Oke, enggak apa-apa. Thank you ya lah. Oke, di sini kita berbicara mengenai yang berkaitan setiap transition elemen, dia itu punya adalah d orbitals, gitu ya. Kita mau berbicara ketika katakan dia make a ligand atau kompleks. Kompleks itu artinya berarti dia join with ligand ya. Jadi kompleks itu transition element sama ligandnya. Jadi orbital di berkaitan sama ini orbital split into two level gitu ya. Jadi nanti berdasarkan apakah octahedral atau tetrahedral, jadi bergantung. Nah orbitalnya nanti mana yang ke atas, mana yang ini. Kalau ke atas itu artinya higher energy gitu ya, higher energy. Jadi nanti bergantung. Kalau yang ini adalah octahedral, sedangkan yang ini adalah tetrahedral. Oke, nah ketika split 2, kemudian yang katakan transition element compound gitu ya, elemen compound dia absorb light gitu ya, absorb light. Nah ketika absorb light, apa yang terjadi? Jadi elektron itu promote to higher level ya, to higher level. Berarti dia jump. Misalkan di sini misalkan ada ini misal ya. Ini misal penuh diisi, oke, yang ini bisa jump ke sini. Nah, dia higher level. Nah, kemudian di sini yang teramati adalah color observe itu adalah complement the color absorb gitu ya. Maksudnya apa? Oke, ini complement of color observe. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah ini. Oke, kirain nggak muncul. Nah,
Kalau di dalam monitor, jadi monitor HP, monitor TV, kemudian monitor komputer, laptop, ya PC. Nah, semuanya dia pakai informasi ini, RGB. Jadi berkaitan sama light ya. Nanti kalau berkaitan sama cairan, liquid gitu, nah itu beda lagi. Ini berkaitan sama light. Jadi red, green, nah blue, gitu ya. Kalau printer itu lain lagi. Saya nggak bahas di sini soalnya nanti akan kacau, akan tumpang tindih. Saya informasiin satu aja yang dipakai di sini, red, green, blue. Jadi berkaitan sama ini, red, green, blue, cahaya. Kalau mereka campur semuanya, makanya di sini adalah bentuknya white, warnanya white. Ya, bercampur semua. Atau ada panggung, ada acara, ketika disorot, ada red, green, blue jadi satu, pasti warnanya white. Nah, kemudian kalau seandainya yang nampak itu adalah blue, gitu ya, nah yang nampak itu adalah blue, jadi yang katakan diambil itu, oke, kalau terlihat warna blue, berarti yang diabsorb itu adalah, kurang lebih yang diabsorb adalah red sama green. Daerah red sama daerah green. Ya. Oke, yang ini ada pertanyaan nggak? Kalau seandainya, jadi contoh, baju saya warnanya dibilang apa nih? Coba iya. Baju saya di gambar yang di screen ini pakai warna, maksudnya dia nama warnanya apa? Nggak kelihatan, Sir. Di screen-nya nggak ada? Screen nama? Oh iya, oke. Oh, baju biru. Iya, yang kalau misalkan tergolong di sini namanya apa? Blue. Yang blue, White. blue atau cyan? Siang sih. Iya, oke, lebih ke arah cyan ya. Oke, thank you ya. Nah, di sini yang muncul, oke, itulah yang katakan itu yang namanya color observe. Jadi color observe itu cyan. Jadi maksudnya adalah color observe itu ini cyan. Yang muncul adalah cyan ya. Nah, berarti baju saya itu menyerap warna apa? Jadi baju saya menyerap warna merah di sini. Yang menyerap warna merah. Jadi harapannya ngerti. Maksudnya harapnya nangkep. Nah, sekarang kalau misalkan kita melihat black, melihat benda yang warna hitam, berarti si benda itu menyerap semua warna. Tapi kalau katakan dia warnanya white, meja putih, kemudian putih, itu berarti semua warna itu dipantulkan, kena ke mata. Itu yang diobserve. Jadi observe itu soalnya berkaitan dengan mata kita. Ya, nah semoga bisa dinalar ya. Jadi kalau baju saya warna cyan, berarti baju saya menyerap warna gelombang warna sinar tampak yang warna merah. Jadi di mata saya itu diteruskan warna blue sama green. Nah ini uniknya dipakai, ini adalah sensorik. Jadi sensorik mata kita itu ada sensor terhadap blue, red, sama green. Nah ini menarik. Tapi bahasanya lain lagi ya. Berikutnya, maksudnya ya kalau ada kesempatan saya bisa cerita. Jadi makanya ada buta warna total, berarti sensorik blue, red, sama green mati, nggak berfungsi. Tapi kalau sebagian misalkan red, ya misalkan dia red, jadi rednya mati, ada sinar merah, dia itu nggak kelihatan apa-apa. Jadi seolah-olah nggak ada, jadi dia nggak bisa melihat benda warna merah. Kenapa? Karena benda warna merah pasti dianggap sebagai benda yang warnanya hitam. Gitu ya. Kenapa? Karena kan sensornya nyalanya biru sama hijau.
kemudian bendanya merah. Bendanya Oke, jadi kalau bendanya merah, berarti dia, enggak. Bendanya misalkan bendanya sian gitu ya, sian. Jadi warna sian, dia menyerap warna merah, berarti dia masih bisa melihat ya. Nah, sekarang kalau benda warna merah, berarti diserapnya blue sama green-nya diserap, warna red dipantulkan ya. Jadi kalau misalkan benda warna merah yang dipantulkan karena mata sensoriknya rusak, berarti dia melihat benda warna merah itu sebagai benda warna hitam. Seperti itu. Nah, oke, kelanjutannya berkaitan sama absorption sekarang. Nah, di dalam absorption, sekarang yang ini. Oke. Sekarang berkaitan sama absorption. Nah, kita mengetahui kalau gelombang visible itu di antara 400 sampai 700 ya. Ini adalah visible. Nah, di sini ada yang namanya infrared. Berarti infrared itu 700 ke atas. Ini mengenai wavelength. Kemudian kalau di bawah 400 itu kita namakan UV light. Ya, berarti ada 3 daerah yang ini saat ini dibahas. Jadi UV light, kemudian visible, kemudian infrared. Kemudian kita nanyakan di sini, saya ambil yang ini. Nah, coba renungkan dulu warnanya apa? Warnanya apa? Nanti saya tanya salah satu. Oke. Nah, coba yang ya. Infrarednya maksudnya apa? Kenapa? Infrared. Infrared itu artinya panjang gelombang warna dari warna merah sampai ke atas. Gini, infrared itu sinar yang memiliki energi paling rendah. Kayak misalkan dari laser, kemudian pointer TV, remote, nah itu biasanya dari infrared. Jadi maksudnya kita berbicara panjang gelombang. Panjang gelombangnya misalkan 100 nano sampai 1000, berarti 100 sampai 400 itu adalah UV, 400-700 itu adalah gelombang yang bisa kita amati warnanya, kemudian kalau 700 ke atas itu infrarednya. Nah, semua panjang gelombang ini bisa diserap oleh siapapun. Nah, jadi berkaitan dengan yang ini, berkaitan sama yang ini, jadi melihat kalau di sini berkaitan sama visible, berkaitan sama
di sini ditanyakan adalah color. Nah, color ini adalah berkaitan sama color observe. Jadi, color observe kita hanya berbicara dibatasi di sini doang. Ya, infrarednya tidak dibahas. Tapi di sini hanya menginformasikan bahwa infrared itu panjang gelombangnya from 700 dia above. Seperti itu aja. Tapi memang nggak dipakai untuk yang infrarednya. Gitu ya. Dia memang panjang gelombang cahaya. Nah, sekarang saya nanya ke Aliza. Nah, audio sama videonya dinyalakan. Nah, untuk yang ini, state color, jadi kita fokus ke CuH2O 6 kali. Kira-kira color observe-nya apa yang ada di sini? Kira-kira. Dia yang diserap itu adalah bagian red-nya, karena dia ininya maksudnya absorbnya cuma cukup sedikit ya di daerah red, sedikit yellow juga. Red sama yellow. Red yellow-nya dihilangkan. Nah, secara total berarti gimana? Kepikir apa kira-kira? Audionya dinyalain. Kalau belum terpikir, enggak apa-apa. Maksudnya ini untuk kita berdiskusi. Nggak tahu, Sir. Ya, oke. Thank you ya, Alisa. Nah, sekarang kita lihat nih ya. Yellow sama red. Jadi rednya diambil, rednya dihilangkan. Yellow-nya juga sedikit hilang. Nah, di sini lebih cenderung, lebih terduga yaitu adalah ke arah blue. Gitu ya. Nah, sekarang, tapi blue-nya apa? Ini kita bilang adalah pale blue. Sebenarnya ke arah cyan, ya, ke arah cyan. Nah, sekarang ketika dia di-add sama amonia, nah dia membentuk kompleks yang lain, dia ngabsorbnya adalah green, yellow, dan kemudian red-nya juga ada, tapi sedikit, gitu ya. Nah, ininya makin banyak nih. Ini diserap. Jadi kalau tadi nyerapnya adalah cuma bagian ini doang. Nah, sekarang ininya diserap. Jadi warnanya ini adalah dark blue. Ya, seperti itu. Jadi kalau ada cahaya warna biru dan cahaya warna hijau, ini akan menjadi cyan. Gitu ya. Oke. Jadi semoga bisa ditangkap ya. Jadi yang diserap itu dibuang, kemudian yang diamati itu yang kita lihat oleh mata. Nah, sekarang kita bahas di sini. Yes. Yang dark blue itu gara-gara yang diabsorbnya yellow. Yellow sama green. Soalnya di sini untuk yellow itu ada sedikit yang diserap. Tapi kalau yang di sini yellow-nya makin banyak diserap dan kemudian green-nya juga diserap. Jadi karena warna green-nya nggak diserap, cuma sedikit daerah sini, dia warnanya ke arah cyan, kita sebut pale blue. Jadi biru pucat. Ada pertanyaan lagi, Feli? Ya, udah Pak, makasih. Udah, oke. Nah, sekarang berikutnya jadi kita saya mencangkut pautkan sama absorption-nya ya. Jadi membahas absorption-nya karena bahasan absorption itu ada di transition metal. Jadi saya pakai ini. Oke, sedikit lagi. Nah, using spectra above give two reason why the color of yang ada amonianya itu deeper, more intense dibandingkan sama CuH2O6 kompleksnya. Nah, jadi
Berarti kita membahasnya berkaitan sama ininya ya. Berarti panjang gelombang yang katakan diabsorb gitu ya. Nah, yang pertama tentunya kita di sini ada, kalau saya kasih info, ini adalah 2 poin. Nah, yang pertama kita membuat pernyataan berkaitan different absorbance. Kalau ini absorbannya di sini, kemudian maksudnya berkaitan sama yellow-nya ya. Yellow-nya absorbannya sekian, tapi yellow-nya di sini seperti ini. Kemudian ini ketambahan green. Oke. Nah, sekarang kita mau bicarakan kenapa kok beda. Jadi satu pale blue, satu dark blue. Nah, ini kita mau bilang bahwa berarti different value of absorbance. Absorbance dari siapa? Oke, kita sebut absorbance of yellow light. Absorbance of yellow light. Kemudian kita ngomong lagi. Kemudian yang diabsorb juga, nah kalau yang satu ini different value, nah yang satu lagi berkaitan sama green. Kalau green itu adalah green light, itu absorb. Absorb is absorbed by yang berkaitan sama dark blue ya. Cu, NH3, 4, H2O2, berarti di sini adalah 2+. Gitu ya. Berarti berkaitan sama different value sama ada wavelength yang untuk amonia ligand dia absorb yang green. Gitu ya. Oke. Ada pertanyaan lagi kira-kira? Sebelum berakhir. Jadi saya coba review. Berarti saya review ya, coba ya. Jadi yang pertama pasti ada source of light-nya. Jadi source of light-nya ini berarti all color. Ya, all color. Jadi ini adalah benda, yaitu berkaitan sama solution. Solution, nah ini adalah absorb tertentu, certain wavelength. Di sini adalah yang diteruskan, transmit. Diteruskan, kemudian ini adalah mata kita. Jadi kalau diserap warna blue, ya sudah, ini solusinya absorb warna blue, ini warna blue. Jadi yang kelihatan apa? Yang kelihatan kemungkinan adalah warna dari campuran red sama green, yaitu yellow. Ya, ada kemungkinan ini yellow. Tapi kalau yang diserap, ini warna blue ya. Tapi kalau diserap warna blue plus green, ini yang muncul adalah warna red yang nampak oleh mata. Gitu ya. Oke, jadi ini gambar ini adalah koreksi untuk gambar yang kemarin. Karena gambar kemarin itu ternyata saya lihat, oh ternyata itu adalah untuk color liquid. Untuk warna campuran ya, beda lagi. Ya bedanya apa, next time kita bisa bahas. Oke, ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada pertanyaan, kita bisa akhiri pertemuan hari ini. Bisa absen di chat dulu, kemudian live. Ya, sama-sama. Ya, you're welcome. You're welcome. Ya, sama-sama. Thank you, sir. You're welcome. Sir. Ya. Saya itu bingung kenapa kalau octahedral sama tetrahedral itu bisa beda sih? Ya, kenapa bisa beda? Penyebabnya adalah dia interaksi dengan di orbitalnya beda. Jadi kalau berkaitan dengan ini, sebentar yang tadi yang ini. Nah, kalau yang di orbital yang katakan intense interaction sama ligand itu adalah Z
dz kuadrat sama dx kuadrat minus y kuadrat. Jadi ini kan posisinya posisi tetrahedral. Posisi oktahedral. Kalau kemudian yang tetrahedral, interaction-nya dia dekat dengan orbital D yang mana? Adalah dekat dengan orbital dxy, dz, dxz. Jadi makanya ketika ligand datang, di orbital dari transition-nya itu dia interact sama siapa? Kalau oktahedral, dia interact-nya sama dz kuadrat sama dx kuadrat min y kuadrat. Jadi cuma dua yang memenuhi untuk dia structure oktahedral. Makanya karena dia more intense interaction, dia elektronnya di interaksinya tinggi atau namanya seperti sigma, makanya dia level energinya dia naik karena dia ada interaction kayak gitu. Berarti yang interact, Semoga menjawab. Kenapa? yang interact berarti selalu energinya lebih tinggi. Iya betul, benar. Oke, sir. Thank you. Iya, you're welcome.